Yo minasan, konbanwa. Balik lagi bersama kita Beta Vice. Welcome Halo. to Beta Vice ya. Yoi. Eh, Hari ini kita akan ngebahas cuy. Apa nih? Kamu, kamu seperti biasa. Rutinitas mingguan kita. Widih. Ngebahas Kamen Rider Beats episode yang terbaru 15. Betul. Yang episode kemarin tuh gimana, seru sih ya. Tiba-tiba nongol GM dengan formnya yang OP. Sangat OP sih itu ya. Tapi sekarang akhirnya kita itu coy dimulai tanpa adanya Kamen Rider Gates di openingnya. Itu keren sih bagian situnya, si openingnya itu. Terus gimana nih cuy awal-awal mulanya cuy? Seperti biasa cuy, Sumuri dengan tabletnya seperti biasa flashback episode sebelumnya. Widih, recap ya. Recap iya. Di situ kita diliatin tuh. Habis itu kita diliatin si Kewa udah nggak inget tuh. Nah, kalau dia itu dulunya Kamen Rider udah lupa ingatan lah pokoknya tentang DGP dan sebagainya. Sampai Bentar. Siapa tadi siapa? Si Kewa. Si Kewa. Si S kan? Si S. Tadi, gimana sih? Tadi lu ngomongnya si Kewa, gue bingung gitu kan. Waduh. Jadi salah. Si S ya. Jadi ini kita dimulai dari kehidupan S ya. Cuman ini udah jadi kayak kehidupan normalnya dia gitu. Sampai di depan Jirori pun dia bersikap normal cuy. Benar. Di situ serunya ya. Terus sampai si Jirori salah ngomong kan, Star of the Star. Terus si S-nya kayak enggak, bukan gitu. Star of the Star. Dengan sombongnya ya. Sombong amat. jadi sengak gitu ya si S-nya. Sengak banget sih. Terus udah gitu kan ini ya cuy, apa tuh namanya, kayak udah tuh si S kan katanya kan lagi sibuk lah hari ini gitu. Terus ya udah udah berbagai macam syuting. Terus pas sudah mereka tinggal berdua, si S sudah pergi kerja lah gitu, kayak Sumri kayak nanya kan, ini bener nggak apa-apa kayak gini gitu kan. Kayak lu udah ngelanggar peraturan lu sendiri loh gitu kata si Sumri gitu kan. Terus kayak kata si Girornya tuh kayak, diem lu bacot. Dabar ya langsung gitu kan, udah kayak udah nggak usah ikut campur. Terus udah gitu langsung kayak pindah scene kan ya, di sini agak akhirnya kelihatan nih komunikasi antara si GM sama si Archimedel itu kan. Si bapak-bapak bercocok tanam ini gitu kan, bapak peternakan. Peternakan Yamato. Dibilang pertanakan tapi tumbuhan ya. Iya, tapi ngasilnya Yamato bukan pohon. Di sini tuh mereka kan ngobrol lah ya. Cuman di sini tuh vibe ngobrolnya mereka tuh kayak rasanya tuh lebih bukan kayak dalam satu ini ya, bukan kayak dalam satu DGP ini, tapi kayak si Archimedel tuh lebih kayak orang luar yang kayak kayak perusahaan lain gitu loh, kayak pesaingnya DGP sendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan dua orang CEO lah gitu ya, mereka kayak berantem gitu loh. Perusahaan gue lebih baik daripada perusahaan lu. Enggak, perusahaan gue yang lebih baik. Nah, vibe-nya tuh berasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak masih belum tahu apakah bener si Archimedel ini tuh dari DGP yang harusnya untuk nyiapin, nyediain para si ininya, atau emang dari pihak lain gitu loh di luar DGP-nya gitu, yang emang punya tujuan sendiri lah gitu kan. Kayak saingan lah, berasa saingannya itu diadu atau Yamato sama peserta DGP-nya. Iya betul. Terus di sini Archimedel bilang, gue udah siapin Yamato yang spesial lo buat ini, buat buat last boss gitu dia bilang kayak gitu ya.
Terus Terus udah gitu akhirnya ya pindah lagi kan, dan final stage-nya itu udah dimulai nih. Ada udah kayak berasa yang episode 1 sih cuy. iya iya benar. Apa Akhirnya kastilnya nongol ya? jadi ya lawan monster gede lagi lah intinya mah gitu kan, melawan kastil segede gaban lagi. Cuman di sini tuh beda kan bentuknya, nggak kayak apa sih kura-kura penyu lagi. Di sini kan udah aneh, makin aneh lah gitu bentuknya. Di sini agak aneh sih, maksudnya kan si apa harusnya kan yang apa diskualifikasi itu cuman si S doang ya, si Gitsnya doang. Sedangkan si siapa Pangjek Hareru itu Yawin. si Hareru Yawin atau Pangjek itu kan nggak ke diskualifikasi, cuman kayak dia kayak ke apa ke remote control lah. Gitu. Tapi di sini nggak ada gitu kan. Jadi ada. kayak kemana nih gitu, dan kayak nggak ada yang nanyain juga gitu. Iya. Agak aneh sih, tapi ya udahlah ya. Terus akhirnya gimana tuh coy, para peserta mereka bertiga doang kan jadinya, cuma si Azuma, Neon sama si siapa? Sama si Dewa doang. Dewa iya. Dan di sini Gimana tuh? mereka ini cuy, kayak semangat lah di sini kan, tinggal bertiga ya kan, kesempatan jadi Dezatin ya kan. Berantem tuh si Azuma ketemu tuh yang apa, Yamato yang kemarin yang dikasih nama Rook itu. Dan ketika berantem si Yamatonya ini ngelihat kastil kan, terus dia ngomong, masakah kastil Surewa Murida, kayak masa sih kastil, kalau gitu mah kayak nggak mungkin gitu ngalahin kastil. Nah si Azuma di sini kayak inget tuh, lah kayaknya pernah dengar gue ini omongannya, ternyata tuh ada flashbacknya ternyata di situ tuh omongannya si Shirowe. Si om Shirowe itu ya waktu dulu itu. Iya sih, kayak lagian juga kayak apa ya, kayak nggak logis gitu kan. Lah lu di pihak musuh gitu kan, tapi kok ngomongnya malah hah kastil ini mah nggak mungkin gitu kan. Iya. Lah apa hubungannya sama lu kan di pihak kastil itu, kocak gitu. Iya. Rada aneh sih di sini kan. Akhirnya si siapa si Bafa, si Azuma itu mulai kayak sadar juga kan ini. Kalau misalnya para apa Yamato yang spesialnya tuh mulai bisa ngomong, dan omongannya tuh seperti para Kamen Rider sebelumnya lah yang udah kalah gitu kan, yang mati gitu. Mulai merasa nggak ada yang nggak beres nih gitu kan. Terus juga si siapa Nago sama si itu juga apa Tycoon, mereka juga kan pas ngelawan Yamato Rider juga kayak si Yamato Ridernya juga ngomong, aku nggak boleh tereliminasi di sini lah. Kayak ngapain Yamato Rider ngomong begitu gitu kan, tereliminasi apaan. Nah terus keinget itu kata-kata si Om Ginpen juga kan langsung. Jadi di sini kayak gue seneng pas lagi nonton ternyata masih dilanjutin gitu kan bagian ininya gitu, nggak cuman kemarin tok sekali doang. Dan di sini jadi kayak makin mulai banyak lah yang tahu kalau mereka pada ngomong gitu kan. Nah terus abis yang mati itu jadi pupuk apa gimana, apa tersegel dalam core-nya terus dijadiin pupuk, kita nggak tahu ya itu ya kenapa bisa begitu makanya. Terus udah gitu akhirnya ini kan apa, kita dikasih lihat nih si S lagi kerjanya nih pas sudah jadi orang biasa gitu kan, lagi apa foto model lah gitu kan, lagi potret. Iya foto session. Nah, cepret foto ganteng gitu kan, kece. Cuman tiba-tiba studionya langsung diserang sama Yamato gitu kan. Di sini kayak apa, walaupun si S-nya tuh udah nggak punya ingatan soal DGP gitu kan, tapi kayak apa, walaupun orang jadi ternyata walaupun dia udah jadi orang biasa pun emang naturalnya itu dia tuh kayak tipe yang cool gitu, kayak langsung ya vibe MC-nya berasa banget sih, kayak ayo pergi. Terus bahkan sampai sempat apa ngelawan, nonjok nendang si Yamatonya gitu kan. Emang keren sih bahkan pas jadi orang biasa pun gitu kan.
Terus pas keluar gitu kan, ketemu si Bapak. Ketemu si Bapak. Terus si Bapak ngelihat kayak ngomel-ngomel gitu. Anjir, lu ngapain di sini anjay? Pokoknya gue kagak bakalan kalah. Terus habis itu CS-nya masih bingung, ini kenapa ini orang. Marah-marah gitu kan. Terus si bapaknya ngeliat kan kastil kan. Terus ingat kata-kata S kan, kastil tuh runtuhnya dari dalam kata dia gitu kan. Langsung dia pakai Viper bakalnya kan, buat diundi lah tuh, digacha, dapat profiler ya. Apa ya? Propeller. Iya dia dapat itulah. Dia bilang itu item normal kan ya, bukan rare kayak gitu kan. Tapi si bapak nih ingatnya, wah gue dengan ini bisa terbang, bisa masuk mulut ini, makanya dia bilang, wah gue laki banget tidak begini. Oke gitu. Oke, serang, jebret, langsung jatuh mati. Simpel amat cuy. Lu niat nggak nyeritain episode ini gak sih? Seterbang kena jatuh mati. Gak gitu. Ya gitu sih, tapi ada kasus dulu sih. Oh iya. Terus si SC langsung ngerangkul kan. Bukan romantis. Waduh, romantis sekali. Kayak itu kan dirangkul gitu sih. Oh lu baik-baik aja, orang sakitan gitu. Aja, ya. Apakah ini terlihat baik-baik saja buat lu? Dengan luka muka penuh luka gitu aja. Terus si Azuma gitu kan kayak bilang, kayak kenapa lu bisa sedangkan gua nggak bisa, gagal mulu gitu kan. Dia heran di sini. Jadi kayak di satu sisi kayak kepengen percaya gitu kan kata-kata si S pas zaman dulu gitu kan, tapi di satu sisi kayak lu cuman ngetriki kita doang gitu kan, cuman ngibulin kita doang selama ini gitu. Jadi yang sebenarnya bisa cuman lu doang gitu kan. Terus sambil gimana? Kayak ngasih harapan palsu lah gitu ya. Benar. Terus kayak dikasih kan ininya si drivernya itu kan. Pas lagi megang itu si S-nya tuh kelihatan banget gitu loh, walaupun nggak disorot ya, tapi kelihatan banget dia megang core ID-nya gitu kan. Jarinya nempel core ID. Terus udah gitu juga nggak disorot lagi, nggak dikasih highlight lagi gitu, tapi di sini acting si S-nya itu tuh bagus banget, kayak dia mengingat sesuatu gitu loh, tanpa harus di highlight gitu kan, langsung kayak tapi dalam kondisi bener-bener si bapak si Azuma tuh masih tetap ngomong juga gitu kan. Di sini keren lah pokoknya. Gitunya actingnya itulah perfect sekali. Terus habis itu Azuma kan ngilang tuh ya. Dia bener-bener mati ya, bukan diskualifikasi doang. Bukan diskualifikasi. Terus habis itu buru-buru udah tuh si S selamatin si Nago sama si Tycoon ya kan, lagi babak pelur dihadapin lawan Yamato Rider. Padahal satu Yamato Rider doang, dan mereka tuh pakai form spesial loh, ya kan? Form base sih sebenarnya sih, cuman yang gua sebel itu si Heiwanya tuh bukannya pakai come on twin bakal gitu, malah pakai ninja lagi gitu kan, tapi tetap aja gitu loh, kayak ninjanya juga kayak diampasin gitu kan. Iya, padahal dulu bisa ngelawan itu kan, selang kendang kaleng kan, sampai malahan malah pas yang baru yang di game kedua stage 2 itu aja kan, dia kan pas baru balik Henshin lagi kan dia bisa ngalahin tuh pakai ninja doang gitu kan. Walaupun emang ya dibantu sama si S juga yang pakai Magnum kan, tapi kan tetap aja gitu loh. Sekarang malah melewat begini ya. Aja. Terus abis itu ditolong kan ya. Ditolong, baliklah mereka ke ini, ke tempat istirahat para Kamen Rider-nya lah gitu kan, para peserta gitu. Di sini gimana cuy? GM-nya itu kayak
kok lu bisa ada di sini ya kan. Gua karena gua udah nyentuh core di sini, ngaku si ininya, si S-nya tuh bilang gua udah nyentuh core-nya si Bava, jadi gua tahu ya kan. Terus di sini si S itu manggil si Jirori langsung Game Master, kan kaget kan belakang 2 kan. Oh iya. Game Master. Mereka belum tahu ya. Terus kayak Game Master kayak udah tuh lawan tuh bos gitu kan. Lu bisa kok kalau lu berusaha gitu. Terus di sini si Kecewa sama Nagu udah kayak loyo, kayak udah nyerah duluan lah. Kayak kayak gimana tuh? Kayak apa ya? Kayak bener-bener melewat banget gitu loh. Padahal kan pas di episode 1 tuh mereka tuh kayak udah tahu gitu loh gimana sih feelsnya lawan bos yang model Castle gini gitu kan. Bahkan juga di yang episode sebelum yang episode 9 tuh yang last battle-nya sebelumnya juga kan si Keiwa sama si Neon juga udah pernah ngelawan final boss-nya gitu loh. Dan bahkan si Keiwa malah kayak heroik banget di situ. Kok di sini malah meleot gitu loh, kayak ih kok gini banget sih jadi karakter mereka gitu kan. Resolusi mereka kemana gitu kan, malah jadi melempem begini. Iya, jadi kayak aduh kalau tanpa S gue nggak bisa gitu, kayak begitulah kan. Terus kayak S udah pengen nawarin gitu kan, udah gue aja sini yang ngalahin final bossnya biar mereka pada selamat. Si Jirori kayak si GM-nya kayak kalau lu menang juga lu nggak bakalan bisa jadi Dezasin, lu bukan peserta gitu kan. Terus si Kecewa gini cuy, sebelumnya dulu ini si Kecewa kayak gini, nanya ke GM-nya, sebenarnya hubungan Yamato sama peserta yang eliminasi apa sih hubungannya gitu kan. Dia sempat kayak nanya itu ya, sempat nanyain soal cuma ya di situ dicuekin, kasihan. Dicuekin sama GM-nya. Aduh. Terus habis itu si yang kata tadi tuh yang lu bilang kan, si S maksa pengen ikut lah gitu. Si Jirorinya bilang meskipun lu jadi ngalahin bos lu gak bakalan jadi Dezasin lagi kan. Nah di situ tuh cuy si Sumuri langsung nge-interrupt gitu kan, ngomong bisa kok dia bisa jadi Dezasin kalau misalnya ikut. Kenapa? Kayak kaget kan. Dan di saat itu juga gue kayak kaget loh, kok bisa gitu kan. Gue juga pas baru nonton gitu kan, ternyata gara-gara keinginan si S yang sebelumnya jadi join untuk join selama dia masih hidup gitu kan, seumur hidup. Jadi selama dia masih hidup dia bisa ikut DGP. Di sini gue agak kaget cuy, karena yang gue tangkap itu dari situ tuh gue kira tuh kalau misalnya S didiskualifikasi gitu ya, terus dia tuh harus nunggu yang game ini clear dulu, baru season berikutnya baru bakal pasti di invite buat masuk. Ternyata kayak begini pun bisa gitu. Udahlah ya gitu kan. Iya, jadi kayak gimana ya, kalau selama si S dia punya ingatan, dia bisa masuk tengah-tengah walaupun udah tereliminasi. Jadi dia masuknya OP ya kan, dia terkalahkan dia kalau begini. Kita tanya-tanya kita di sini. Dan ternyata pun bahkan dia juga udah ngantisipasi kan kalau misalnya dia kalah tuh. Jadi kayak di balik flashback lah, kayak pas di awal episode ini gitu kan. Jadi pas dia baru bangun gitu, dia baru ngelihat poster gitu kan, kayak ini dari poster lu lihat cermin, di cermin ada sticky notes gitu kan. Lu lihat lagi ke tembok di bagian ini, ngelihat lagi di tembok, lu ngelihat lagi ke poster lu yang satunya yang di sini. Pas dilihat lu balik ini poster gitu kan. Pas dibalik, wah diceritain panjang lebar. Iya, tapi dia di situ dia pakai ini cuy, kayak kode-kode kayak di balik bintang ada
apa bayangan yang tersembunyi, akhirnya dia Iya. balik kode pokoknya gitu lah. Heeh. Kayak kode lah biar kagak ketahuan sama si Yori dan Heeh. Sumorinya. Iya, terus baru kan pas udah yang yang udah ituin note panjang itu, udah tuh dia kayak disuruh nyari apa kalau misalnya nanti kamu apa nggak ingat siapa kamu dan kamu disuruh mendapatkan ngebaca ini gitu, berarti kamu lagi hilang ingatan. Cobalah nanti pergi datang saat lagi kerja atau lagi apa gitu, cari orang yang kalau ada monster nyerang, cari seorang kesatria petarung kesatria gitu kan yang sedang bertarung gitu, dan coba sentuh sesuatu belt yang ada di pinggang mereka gitu kan, dalam beltnya. Nah, ternyata di situ gua demen nih cara karakter S-nya gitu kan, itu keren sih. Akhirnya udah tuh bisa itu kan bisa ya dapet balik beltnya. Jadi balik lagi tuh jadi peserta lagi lah secara official. Belum ya. Belum. Pokoknya dia kayak dapat izin buat dapat beltnya dulu dah gitu. Dia punya hak jadi Kamen Rider doang di sini kayaknya masih. I see. Terus akhirnya kayak ini ya kayak ya udah yang penting gue udah bisa udah bisa Henshin gitu kan. Dia kayak bilang ke si Neon sama si siapa si Keiwa kayak udah kalian sini aja, gua aja yang ngalahin monster gede itu bosnya gitu kan. Jadi kayak udah kagak ada saingan lah pokoknya di sini. Terus terus kayak langsung udah dia turun dah tuh ke bawah gitu. Oh enggak, ada satu yang gua inget coy, kata-katanya dia coy, tenang aja, gue melakukan ini demi keselamatan dunia. Asik. Padahal mah demi dia sendiri. Itu nggak tahu sih antara beneran dia ngomong gitu tapi itu keren, terdengar keren, terlihat keren. Akhirnya udah tuh dia turun dah tuh ke bawah kan buat ngelawan Yamato-Yamatoannya sama bos terakhirnya tuh. Terus di sisi lain kan ada tuh ya masih balik lagi tuh di atasnya tuh, di sisi lain itu si itu Neon sama Keiwa tuh ngobrol sama si gimana tuh. Terus dia si Neon tuh di sini kayak bertanya-tanya kepada GM. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dia ngasih tahu, dia udah tahu kalau bapaknya itu sponsor di game ini. Sini si Keiwa kaget kan dia bilang. Terus habis itu si Neonnya nanya kan, sebenarnya apa yang kalian sembunyikan sampai kok bisa bapaknya itu sponsor ya kan. Pokoknya dia mikirnya nih ada yang disembunyiin sama DGP ya kan. Terus di situ balik lagi tuh ke si S-nya kan, si Gitsnya. Yang bertarung dah tuh sama kastilnya Chargedor pakai Form apa tuh? Come on Chain. Come on Chain bahasa kecil. The best lah ya memang itu form. Tapi di sini tuh berantemnya di sini full CGI. Iya, tapi keren sih walaupun full CGI-nya juga. Ininya berasa banget gitu kan effortnya gitu. Nggak kayak yang pas di stage 2 itu yang waktu itu cuman lari-lari doang. Jadi berasa ini cuy, berasa Gundam banget sih Gitnya. Iya benar. Kayak robot jadinya. Robotnya berasa banget. Dan kayak ngalahinya tuh gampang banget gitu, cuman ditembak dadat tebas tembak dadat gitu doang gitu kan, kalah ada kastilnya. Terus pas udah berhasil ngalahin tuh si itunya tuh si yang orang di kota di dalam ruangan, iya itu kan namanya Niram tuh. Dia tuh ternyata tuh ini cuy administratif eksekutifnya gitu kan dari DGP. Dari GGP-nya ya. Nah dia tuh langsung kayak wah ini yang harusnya ada di DGP tuh,
seru kan kalau gini, langsung kayak kita nonton bola langsung wow seneng gitu. Dan kocaknya itu dia bilangnya gitu sih. Gimana? Sasuke Kore wa iya. Ini baru realistis katanya. Widih. Baru ya kayak itu kalau di apa di Spy X Family ya. Ini baru apa namanya tuh kayak ini baru elegan ya. Elegan tuh, realistis. Bener. Nah, terus banyak pencinta realistis lah kayaknya. Si paling realistis coy. Nah terus udah gitu akhirnya kan ini ya apa udah kalah tuh bosnya, tapi kayak loh kok nggak kelar gitu kan, si S-nya kayak bingung gitu kan, padahal bosnya udah dikalahin tapi kok gamenya nggak kelar. Baru dah si Sumuri muncul di belakangnya. Iya, tuk Game Master menawarimu kesempatan kembali menjadi peserta yang benar gitu kan. Tapi di official. Tapi kayak ada babak tambahan lah kalau dibilangnya gitu kan. Gitu. Terus gimana tuh cuy babak tambahannya tuh cuy? Babak tambahannya ya ini ternyata di sisi lain juga si GM juga kayak ngasih tahu sih ke Kewa sama Nago-nya. Kayak gua ngeberi kesempatan lu buat jadi Dejasin lagi lewat ronde tambahan itu. Nah, ronde tambahan itu di next episode cuy. Wah, jadi ya udah buat next episode saja kalau begitu. Tapi kayak di sini tuh berasa dejavu banget ya. Gimana tuh dejavunya tuh? Iya, udah ngalahin bosnya udah kalah nih. Tapi ada babak tambahan. Ya kayak ngulang-ngulang cerita yang udah lalu aja. Patternnya sama ya. Sama iya. Di sini ya sudahlah. Orang-orang itu coy, bahkan si Azuma gugur aja juga itu scene-nya apa ngulang lagi kok, seperti yang Kamen Rider si itu di siapa? Excite iya itu kan langsung sama persis kok artinya. Sama ternyata sama goler terus dikasih beltnya gitu kan. Aduh ya udahlah ya, penulisnya sama. Mau gimana lagi gitu kan. Terus habis itu ya kita diliatin lah rulenya. Nah, sesuka hati lah ya Sabodotoi. Permainan tidak bisa dianggap selesai apabila Game Master tidak menyetujuinya. Iya dah, suka Game Master. Enggak coy, bukan suka Game Masternya, suka penulisnya coy. Yain aja dah ya gitu. Jadi kita iya, jadi gimana tuh? Jadi gimana nih menurut lo cuy episode kali ini coy? Episode kali ini dibilang seru sih, ada sih serunya ya sih ya. Cuma di bagian si Neon sama si Dewa kehilangan semangatnya itu nggak logis banget, nggak logis. Belum pokoknya terlalu rada kecewa di situ. Kenapa nggak ada penjelasan dia kenapa dia down gitu kan? Padahal lawannya dia baru ketemu sama Rider Yamato, belum ngelawan bosnya. Kan? Jadi di sini udah dikasih down duluan, terus bilang udah kayak kalau tanpa S Muridah nggak mungkin, tanpa S udah pokoknya S doang yang bisa ngelawan bosnya. Udah kayak begitu duluan. Heran makanya di sini. Aduh. Kenapa dia dibuat seperti itu? Dan lu sendiri gimana cuy? Gua suka banget coy. Suka banget apanya tuh? Aksi berantemnya doang sih sama CGI di episode ini cuy. Aksi berantemnya keren sih asli, serius deh. Pokoknya top tier sekali lah, sama CGI-nya juga top tier lah buat Gits ini teh emang. Kecuali episode yang saat itu yang di stage 2 itu ya. Itu CGI-nya top tier lah. Cuman
yang sebenarnya sih sama ya 11-12 gitu, nggak suka juga kenapa mereka dibikin semelempem ini gitu loh. Bahkan mereka rasanya bukan jadi kayak Kamen Rider lagi gitu loh, udah berasa kayak apa trooper doang gitu loh, cuman jadi gitu rasanya tuh, jadi kayak ya elah apa banget sih. Padahal di yang sebelumnya tuh, yang di game sebelumnya Final Battle-nya tuh mereka kayak di setiap malam dikasih lihat dulu kan, mereka ngebikin resolusi untuk menyelesaikan ini game gitu kan. Oh gue bakal begini, gue bakal begitu di setiap malamnya. Sekarang malah semelempem ini gitu, yang sekalinya yang nggak melempem malah dibikin mati. Ampun, dia bingung cuy ngelempemin si Azuma gitu. Nah, tapi coy, semoga ini kan Azuma itu kan karakter yang apa ya, penting lah ya gitu ya. Harusnya nanti datang lagi. Gua harap sih di sini yang menang itu nanti di babak tambahan yang bener akhirnya menang si Keiwa gitu. Karena kan keinginannya Keiwa kan itu kepengen apa, orang-orang yang gugur di DGP itu balik lagi. Jadi nah, ntar pas mereka balik lagi, semoga aja kayak dikasih lihat gitu loh, pas mereka mati, pas mereka jadi core ID retak gitu tuh gimana sih gitu loh. Semoga aja ada penjelasannya gitu loh. Jadi biar kita tahu lah apa buat Yamato-nya tuh gimana gitu. Terus terlebih lagi di satu sisinya tuh kayak apa? Gimana nanti reaksinya si Archimedel itu loh pas para core ID-nya ya hilang kan. Pasti kan kalau orangnya balik udah nggak bakal retak lagi gitu loh. Jadi pasti di situ dia langsung kayak marah gitu kan, dan mungkin baru lebih serius itu ntar progresnya jalan lagi, story-nya lebih mengancam lagi lah ke depannya gitu. Jadi gitu. Semoga sih gitu sih. So emang kalau pengen plotnya bagus sih emang yang harus menang si Keiwa sih. Soalnya kalau yang menang si Neon atau si S itu berasanya kayak itu banget plotnya. Iya benar. Kalau misalnya si Neon gitu kan ingin cinta sejati, udah gitu aja gitu loh. Apa sih, dan bahkan kan ya battle next episode kan bakal battle kan satu sama lain kan, berarti kan harus ngalahin satu sama lain, bener-bener mati gitu loh, gugur gitu kan. Kalau kayak gitu ya udah dong, tamat dong. Sedangkan kalau si S, kalau misalnya yang menangnya si S, dia jadi apa tuh namanya staff DGP, oke lah bisa itu. Tapi maksudnya dia bakal kurang temen gitu loh, karena Neon sama Keiwa yang bisa jadi temen buat anggaplah buat ngelawan DGP gitu ya, ngeinvestigasi ngelawan DGP-nya udah nggak ada karena kalah gitu kan. Dan bisa aja sama si GM langsung itu dihack gitu, kelar udah kan, itu terlalu pancek ya. Iya, kayaknya semoga sih ya si Keiwa sih yang menang, tapi kita lihat aja ntar besok gimana yang menang atau bagaimana alur ceritanya, apakah akan menarik. Saat ini sih udah mulai masuk ke fase menarik nih, kedepannya bagaimana gitu. Tapi jangan seperti biasa, jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi karena kalau terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi di versi ini sakit, jatuh sakit. udah pengalaman ya. Bener. Jadi ya udahlah ya, gitu aja lah ya buat episode kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nontonin atau dengerin kita bercocot ria. Kalian juga bisa komentar di bawah gitu kan, di kolom komentar kalau misalnya ada ide atau pendapat juga gitu kan, kita bercocok ria juga tuh di komentar gitu. Iya. Terus kita saling ini pegang siapa nih yang menang soalnya. Battle Royale gitu ya, Battle Royale gitu. Pegang siapa nih, berapa waduh. nuansanya masih WhatsApp. Iya benar.
Jadi pegang siapa nih cuy? S atau Kewa atau Neon? Pengennya Kewa ya kan. Kalau yang lain ya begitu, tapi ya udah Kewa aja lah. Kewa ya. Sama sih Kewa juga. Ini prediksi. Waduh, prediksi. Terus jangan lupa cuy. Apa tuh? Jangan lupa subscribe and like and share and apa tuh yang and hit the bell. Jangan lupa coy. Like, subscribe, share, and press the bell button, okay? Begitu. Belnya disepak gitu. Udah disepak biar teng ya. Kalau misalnya kita nge-upload video baru, kalian pada tahu ya. Oke, makasih ya kita yang udah dengerin. Oke, saatnya kita ketemu minggu depan. Bye bye.